亲爱的神会众，我们都知道，主耶稣很爱我们，在任何的情况下，他总是抓住我们的手，给我们力量，给我们佑护。如果不是他，我们什么都不能做到的。所以，现在我邀请大家，我们来对他感恩，赞美他，敬拜他，因为他是我们奇妙的神。来，我们一起祷告。天上的父亲，我们真的感谢您，感谢您的信实和您对我们的生命的力量。现在我们要敬拜您，以您的名字，耶稣基督，阿们。我生命之中的力量，完全都来自耶稣。他从不曾离弃过我，他总是只保护我。呼喊，我仰望耶稣基督，奇妙造
kasih Yesus.你们有权柄，任何情况下一直释放我，将我的生命交在你手中，我必不动摇，直到永远。只释放我，将我的生命交在你手中，我并不动摇，直到永远。我并不动摇，直到永远。我并不动摇。直到永远。Shalom, mempelai Kristus semuanya, kita berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Sebuah program acara dari Gereja Betani Indonesia Salatiga yang berisi tentang kesaksian maupun obrolan inspiratif yang di dalamnya kita akan melihat betapa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menyertai setiap anak-anaknya. Kami saat ini ada di kediaman Gaby dan Wawan, saudara, nanti akan memperkenalkan sendiri. Dan siapa mereka? Kalau saudara dengar atau tahu tentang Benang Raja, nah mereka inilah pasangan muda, masih sangat muda, pemilik Benang Raja. Kita akan tanya lebih banyak nanti tentang bagaimana perjuangan mereka, bagaimana tangan Tuhan juga menolong mereka. Untuk yang pertama saya mempersilahkan kepada narasumber untuk Wawan dan Gaby untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Ya, shalom teman-teman. Nama saya Aryawan Santoso, biasa dipanggil Wawan. Gitu. Shalom, nama saya Sonia Gabriela Trianto, biasa dipanggil Gaby. Kita menikah tahun 2014 dan sudah mempunyai 3 anak. Iya, ibu rumah tangga berarti sama bapak rumah tangga gini. Iya. Kita tahu ini pasangan masih sangat muda, menikah tahun 2014 dan kemudian mulai merintis bisnis bersama. Dan kita akan tanya bagaimana mereka memulai, apakah setelah menikah mereka memulai bisnis ataukah sebelumnya. Oke ya, bisa diceritakan mungkin, saya panggilnya Wawan dan Gaby aja ya. Iya. Oke, bisa menceritakan awal mula kok kepikiran untuk bisnis Benang Raja, siapa yang memiliki ide ini? Gini Mas Yo, dulu tuh sebelum aku pacaran sama Gaby kan aku sales kan. Oke. Sales, aku tuh bawa batik untuk keliling di Jawa Barat, ke pasar-pasar. Kemudian ketemu Gaby, kita ngobrol. Terus kita pertama kali mau menawarin produk ke temennya saya di Semarang. Oke. Cuman pada waktu itu temanku nggak mau, Mas Yo. Karena nggak tahu, ya kita udah bareng-bareng ini gini tetap nggak diterima lah barangnya lah. ya orang itu pasti nyesel sekarang. Ya, terus Dan ekspektasi kita kan sudah bawa 1 mobil penuh barang itu Mas Yo. Jadi ekspektasi kita ya dia mau gitu, tapi ternyata emang Nggak mau. ditolak. itu masih masa pacaran dulu ya? Masih masa pacaran. Asik sekali ya, pacaran langsung mikirnya gitu. Oke. Terus mulai dari penolakan itu apa yang dilakukan? Pada waktu itu kan ditolak barang.
barang udah di mobil Mas Yo. Terus kita pulang Salatiga, kita jualan di situ ya. Di mana itu? Jualan Di parkiran Hotel Beringin situ Mas Yo. Jadi itu barang yang istilahnya ditolak, bawa pulang lagi ke Salatiga, terus kok punya ide di parkiran Beringin buka? Ya idenya gimana ya? Memang pada waktu itu pas kita main ke Hotel Beringin lagi makan kan Mas Yo. Itu kan banyak ada orang-orang meeting ya. Kayaknya selesai meeting tuh ada kayak rombongan kok tiba-tiba keluar banyak banget. Meeting di Hotel Beringin, seminar di sana mungkin gitu ya. Terus mereka keluar, oke, terus Buka aja Mas Yo, tawarin aja. batik harga segini harga. Wah itu lumayan Mas Yo. Pertama kali langsung kayaknya 2-3 hari itu lumayan habis. 2 hari habis. Oh mereka di sana beberapa hari, terus kemudian tiap hari buka di situ, di parkiran ya? Di parkiran. Jadi mobil buka gitu ya? Hajar aja jualan. Terus? Lumayan habis. Habis itu kita berpikiran, aduh, oh iya pas itu kita punya tempat gudang kan Mas Yo. Ada itu tempat 1 gudang. Di Salatiga? Di Salatiga. Menurutku tempat sih nggak layak sih buat buka. Cuman ya aku sama Gaby, udahlah cobalah buka aja lah. Awal buka kita nggak persiapan, jadi ya kita buka apa adanya. Nggak ada promo, nggak ada apa, ya buka jualan. Udah gitu aja. Itu di gudang yang tadi bilang gudang itu? Nah bener-bener gudang. Jadi dari mobile pakai mobil dibuka, terus kemudian merasa itu bagus, terus kemudian buka gudang itu? Ya di gudang jadi itu. Jadi menetap istilahnya? Menetap ya? Di situ. Jadi benang raja yang paling pojok kiri itu kan dulu kan gudang tuh itu Mas Yo. Oh iya kan yang gudang sekarang yang dari depan nggak kelihatan, dari jalan nggak kelihatan itu. Mas Yo pernah datang deh itu ya, pas awal-awal gitu itu ya. Kita nggak punya lemari juga, jadi stok ditaruh di bawah lantai. Di bawah lantai. Itu barang itu dari mana? Kok sumbernya? Kan dulu waktu kuliah, berarti masih kuliah ya waktu dulu ya? Waktu enggak. pacaran itu? Kalau pas pacaran udah selesai. Udah selesai. Nah memang tujuannya awalnya mau bisnis batik atau enggak, gimana? awalnya kan temanku kan sales tas kan Mas Yo. Aku tuh pingin lihat gitu loh Mas Yo, di dunia perselesan, di dunia dagang, di dunia pasar itu seperti apa. Lah Pekalongan memang identik kan dengan batik kan. Iya. Bawalah aku batik. Itu aja sih Mas Yo. Jadi sekalian temanku jualin tas, aku ikut caranya ngomong ke orang gimana, pasar itu gimana. Jadi aku nawarin sekalian pada waktu itu batik sekalian. Itu awalnya sih Mas Yo. Gitu aja. Dari itu awal itu. Ditawarinya betul-betul dibawa kemana-mana sales nawarin gitu ya? Ya, misal ada toko, ya kita datang nawarin, ketemu sama bosnya kita nawarin. Wah dulu kalau namanya penolakan Mas Yo, aku makan mungkin kelihatan masih anak kecil masuk ditolak makanan sehari-hari Mas Yo, penolakan itu. Tapi nggak apa-apa Mas Yo, itu jadi mentalnya jadi kebentuk di situ. Menurutku sih itu. Ya ini pesan yang sangat bagus terutama bagi anak-anak muda yang baru mulai bisnis nih. Penolakan itu hal yang biasa. Udah biasa, makanan. Ya, makanan sehari-hari, jadi jangan menyerah dalam penolakan pertama, kedua, ketiga sudah nyerah. Itu yang membuat peluang besar ke depan bisa tertutup, ya kan ya. Oke, dari gudang kita sekarang ngomong gudang. Kan kalau gudang itu berarti tetap ya ngambil barang-barangnya akhirnya fokus ke batik tidak lagi tas. Iya, fokus ke batik. Kalau tas itu kan cuman ikut temen aja kan Mas Yo. Jadi aku nebeng temenku naik mobil, aku ikut mobilnya dia jualin tas, aku jualin batik. Terus habis ke gudang ini kita fokus ya batik aja. Barangnya dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Waktu itu untuk ngambil barang itu ada pabrik khusus atau sudah? Oh enggak, kalau zaman itu kita masih beli sama orang Mas Yo. Beli sama masih murni semua beli sama orang karena kan memang terbatas kan kemampuan untuk mengetahui batik kan belum seperti sekarang kan. Iya. Jadi kita masih beli sama orang, kita jual, masih seperti itu aja beli jual kayak gitu. Tentunya itu kan berarti marginnya tidak bisa tinggi ya karena kita beli jadi terus kemudian dijual lagi kan ya. Cuman gini Mas Yo, aku sama Gaby suka banget itu ngambil untung nggak terlalu banyak awal-awal. Iya, saya masih ingat promonya awal kaget murahnya. Nah sampai sekarang sih masih ingat. Itu benar-benar ke-branding tokonya itu pas banget. Gitu. Iya, jadi memang awal-awal memang ya yang penting cari nama dulu lah Mas Yo. Kalau mau bisnis ini nggak perlu, aku kira kok nggak perlu nyari untung gede-gede dulu ya. Paling penting itu cari nama dulu. Ntar kalau udah dicap, oh ini barangnya murah, baru ntar kan bisa kalau
mau barang dinaikin sedikit, cap image-nya murah tuh masih ada gitu loh Mas Yo. Sampai sekarang saya masih ingat loh. Iya. Kaget murahnya itu, setiap kali lewat jalan Mongin Sidi itu kan banyak tuh dulu. Iya, iya. Benang Raja, kaget murahnya. Orang datang kaget beneran, memang murah gitu kan. Nah itu yang kemudian sampai sekarang nancep, itu berhasil tuh image itu. Nah waktu pengembangan itu tadi kan batiknya kan beli ya. Terus kemudian kan ini saya lihat kan mulai berkembang waktu itu ya. Apakah tetap dalam sistem beli jadi gitu atau sudah mulai mengembangkan gimana cari sumber atau gimana? Lama-kelamaan kita pasti cari sumbernya sih Mas Yo. Sulit nggak? Sulit Mas Yo. Memang gini Mas Yo, aku memang kalau aku tahu, aku sadar kalau aku beli terus sama orang itu nggak mungkin bisa jadi gimana ya? Maksudnya tuh kalau beli marginnya itu udah kepotong di orangnya itu kan. Betul. Jadi aku sama Gaby ngomong kalau bisa kita bikin sendiri supaya marginnya ini orang-orang semakin kaget lagi murah gitu loh. Jadi Yeah. kita lebih murah lagi. Dalam pengembangan itu ya kita muter-muter ya. Aku sempet sama si Gaby ya naik becak ya. Biasanya kan tukang becak kan tahu Mas Yo, jadi Iya. kita naik becak keliling gitu. Jadi kita bayar tukang becak Mas Yo. Aku kelilingin deh tempat-tempat produksi batik di mana aku bilang gitu. Kita keliling satu-satu, kita belajar di situ. Iya, saya mikirnya kan pastinya nggak gampang kalau ada toko yang biasa kita ngambil barang, terus kita nanya ini sumbernya di mana, kan nggak mungkin dibuka kan gitu. Yes. Nggak mungkin dibuka. Nah ini caranya gimana waktu itu? Yaitu keliling naik becak. Keliling, tapi memang sambil keliling sambil kita ke tempat orang-orang yang cukup sukses di bidang batik kan Mas Yo, kan kita tetap berhubungan sama mereka. Kita kan tetap belajar juga Mas Yo, kita liatin juga kan. Ya, kita memang beberapa lihat sampai produksinya gimana, kita minta boleh nggak lihat gitu. Pada waktu itu ya Mas Yo ya. Ya. Kita lihat sampai rumah kita copy, terus besok belajar lagi sampai rumah kita diskusi lagi. Ya akhirnya kita bikin sendiri, mau nggak mau. Memang aku harus bikin sendiri pada waktu itu, memang cita-cita harus bikin sendiri. Langsung bikin sendiri itu artinya bikin pabrik? Enggak, home industry lah Mas Yo. Oke. Home industry. Sampai sekarang masih home industry kok Mas Yo. Home industry itu artinya gimana? Jadi ataukah ada orang-orang yang misalnya satu lokasi gitu, mereka disuruh bikin bareng sebagai home industry, kita sebagai penampung gitu? Kalau home industry itu berarti kita, kalau pabrik kan udah yang besar nih Mas Yo. Kita masih setengah manual gitulah Mas Yo. Dan itu milik sendiri? Betul, itu milik sendiri. Belum sepabrik yang pabrik besar kan mesin banyak, ada karyawan ratusan. Kita belum sih, kita masih home industry. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Menurutku lebih, ini menurutku ya Mas ya, home industry sama pabrik menurutku untuk biaya pengeluarannya lebih banyak di pabrik. Home industry itu lebih kecil. Ya, expense-nya lebih besar Betul. pabrik. Nah, Ya. menurutku lebih menguntungkan home industry. Menurutku. Iya, saya rasa percaya aja karena pelaku kan. Pasti ada orang-orang kan ada yang berpikir untuk lebih pabrik itu mungkin lebih besar, kapasitas produksinya lebih besar, tapi jangan lupa biayanya cost-nya juga besar. Oke. Nah, sekarang ini kan untuk home industry itu tadi sekarang ada berapa cabang nih sekarang? Sekarang di 8 kota. 8 kota. 8 kota itu berarti 8 cabang atau satu kota ada 2 gitu? 8 cabang. 8 cabang. Itu semua ada di Jawa Tengah atau? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya. Jawa Timur ada 3. Di mana saja? Boleh disebutin deh. Surabaya, Sidoarjo, sama Malang. Terakhir nih kita dibuka di Malang. Dibuka di Malang Iya. ya. Akhir tahun lalu. Yang di Jawa Tengah itu kan baru 3. Berarti Jawa Tengah 5 ya? Jawa Tengah 5. Termasuk Salatiga. Ya, Salatiga, Semarang, Magelang, Kudus, Purwokerto. Bagi teman-teman yang ada di kota-kota yang disebutkan tadi, ini ada cabang benang raja di 8 kota. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Home industry tadi itu bisa nggak memenuhi kebutuhan 8 cabang itu sampai sekarang? Home industry berkembang ya Mas Yo. Jadi ketika pertama kita pakai manual, akhirnya kita juga sekarang punya mesin sendiri sih Mas Yo. Tapi mesin biasa. Jadi memang aku harus punya mesin untuk memenuhi sekarang. Jadi terus improve lah Mas Yo. Kapasitas harus terus ya. produksi ya. Jadi awal kan kita masih manual Mas Yo, terus akhirnya karena manual itu sudah nggak mampu memenuhi kebutuhannya benang raja, akhirnya kita naikin ke mesin. Nah untuk menopang 8 cabang, itu di home industrinya ya? Iya. Karyawannya ada berapa? Kalau itu mungkin banyak Mas Yo. Jadi dari tukang jahit, tukang ini macam-macam ya.
Ya, Soalnya kita ngelola dari kain putih Mas Yok. Jadi kita kain putihnya emang ambil dari pabrik, terus baru kita yang bikin motifnya semua dari kita. mungkin Lumayan lumayan banyak Mas Yok. Ya. Banyak Mas Yok. Nah, itu sebagai pegawai atau memberdayakan masyarakat? Oh, memberdayakan. Nah, itu yang saya Kita maksudkan. memberdayakan. Di home industry itu memberdayakan masyarakat. ya. Yes, memberdayakan masyarakat. Dan secara desain kita cuma ngasih desain, mereka yang akan menjahit di rumah-rumah mereka atau Iya, di kalau pabrik kan di mesti ada lokasi Di mereka. lokasi mereka semua. Nah, itu tadi yang menarik. Jadi masyarakat sekitar pun mereka diberdayakan dan mendapatkan penghasilan di situ ya. Iya, betul. Ini yang menarik, yang makanya tadi home industry jauh lebih Menguntungkan. efektif, tapi juga dampaknya lebih besar ke Iya. masyarakat ya. Dibanding pabrik kan harus persyaratan pegawai pabrik, peralatan, Betul. khusus divisi, khusus jahit dan sebagainya itu kan beban lebih besar ya. Iya, betul Mas Yok. Ini yang menarik nih, Benang Raja itu bukan industri pabrikan tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Dan ini bisnis yang dikelola oleh anak-anak muda seperti Gaby dan Wawan ini yang berpikir lebih kepada kayak socialpreneur kan di situ masuk juga ya, masuk juga pemberdayaan masyarakat di dalam sebuah bisnis besar. Oke, menarik ini, menarik. Nah, sekarang ini pakainya itu kalau kita pakai pemberdayaan masyarakat, itu ngambil tenaganya itu satu desa gitu diadopsi gitu atau buka lowongan. Kalau sekarang itu udah mereka yang menawarkan semua sih Mas Yok dari desa-desa. Jadi mereka udah tahu Benang Raja, mereka kadang ada yang dari desa ini mau minta jahitan dong, boleh nggak gitu loh. Sekarang sih sudah sampai itu sih Mas Yok. Mereka yang menawarkan. Mereka yang diri. menawarkan sekarang. Heeh. Dan itu pastinya untuk persyaratan kerjasamanya mudah ya. Udah. Nah, demi apa itu lebih kepada sosialnya Iya. juga ada ya. Oke. Tantangan pasti ada ya. Iya. Apalagi pandemi kemarin. Nah, kira-kira bisa nggak cerita ada masalah, tantangan supaya yang mendengar nggak gagal paham. Enak ya bisnis itu jalan lancar terus, nggak gitu juga kan. Pasti ada masalah kan. Bisa diceritakan nggak? Pandemi itu awal-awal kan emang orang-orang masih pada ketakutan soal virus itu ya Mas Yok. Itu omset itu emang turun, benar-benar turun drastis. Tapi ya puji Tuhan kita enggak mecat pegawai satupun. Malah kita buka cabang di Kudus. Malah buka cabang di masa pandemi. Iya, di Kudus itu. Itu kok bisa gitu Karena gimana? rencana kan Kudus itu kan udah mau buka Mas Yok, tapi kan belum ada pandemi. Sebelum pandemi sebelum sudah pandemi emang di-planning sudah ya? rencana. Oke. Udah disiapin semua, tapi begitu kena pandemi, ya mau nggak mau kan Mas Yok. Berhenti dulu berapa bulan, tetap akhirnya buka. Tetap buka. Kok ada keberanian itu, ada keyakinan itu apa yang muncul di situ? Kalau itu mundur nggak bisa, memang bisanya membuka Mas Yok, karena kita udah keluar biaya di situ semua, persiapan tempat kita udah bayar semua kan, mau nggak mau tetap harus buka. Kalau pada waktu itu dikasih kesempatan buka atau ini nggak jadi buka, biaya kembaliin semua, kita milih mungkin kembaliin semua pada waktu itu Mas Yok. Cuma kan nggak mau kan, nggak bisa kan. Jadi itu memang dipaksa untuk tetap buka. Dan waktu itu buka, penjualannya gimana? Tapi ya puji Tuhan rame. Makanya Rame. ya memang rame sih, memang rada aneh sih Mas Yok. Aku pas pada waktu udahlah, yang penting pada waktu itu kita nggak rugi ya, aku ngomong gitu ya. Tapi malah kemarin pas beberapa itu buka malah rame di Kudus itu. Langsung rame. Langsung rame. Sampai sekarang. Sampai gini Mas Yok, aku ingat banget. Setiap jam 8 malam kan tutupnya jam 9. Jam 8 malam saya suruh tutup karena terlalu rame. Saya didatangi sama Satgas. Kita sampai begitu rame kita tutup karena aku takut bermasalah kan pada waktu itu. Ya. Itu memang rada aneh juga Mas Yok kalau itu Mas Yok. Ya di sini kita bisa ngelihat, kita bicara tentang kuasa Tuhan tak terbatas yang bagi manusia itu kelihatannya nggak mungkin gitu ya. Itu kan kalau mau dihitung dari sisi manajemen, sisi marketing, sisi apa nggak masuk. Nggak masuk. Tapi dari sisi Tuhan selalu ada jalan, kan gitu ya. Ya, terus inovasi apa lagi pada masa pandemi selain itu kan tadi berani mengambil keputusan di masa sulit itu ya untuk tetap buka dan ternyata Tuhan tolong. Apalagi yang dikerjakan semasa pandemi, waktu drop dan nggak mecat pegawai loh. Gimana caranya untuk survive di situ? Kita mengembangkan produk-produk lainnya Mas Yok. Apa Kita itu? sekarang ada kosmetik, sepatu, dan tas. Jadi untuk menarik perhatian yang lainnya juga. Waktu pandemi, Iya, waktu pandemi. untuk menolong masa-masa sulit, Iya. itu kan berisiko juga kan? Menambah produk dalam masa sulit itu kok kepikiran?
Kalau batik kan sudah nggak banyak acara-acara Mas Yo. Oh, oke. Iya, jadi kita Lihatnya mau dari ambil sisi yang itu. hariannya itu apa aja sih yang biasa dipakai orang-orang gitu. Nganu, alat medis. Masker kita jualan. Kita jualan Dulu masker. kita sempat jualan masker juga. Dari sisa kain-kain batik. Iya, waktu itu masker masih dari kain masih Iya. mahal ya. Tapi Mas Yo, pandemi ini buat benang raja ya, mungkin ngefeknya tuh parahnya paling 2 bulan aja Mas Yo. Oh iya, Misalnya 2 bulan drop, bulan ketiga, 4, 5 itu udah langsung naik lagi. Bertampak sih bertampak, cuman nggak yang sampai bener-bener dihancurkan sama COVID itu nggak sih. Aku ya bersyukur banget. Jadi memang 2 bulan itu drop, bulan 3, bulan 4, bulan 5 udah langsung. kita pernah ngobrol ini pas pandemi-pandemi ya Iya. kan ya, waktu itu ya. Itu masa drop atau sudah mulai bangkit? Kayaknya sudah Udah mulai mulai ya. bangkit. Udah mulai bangkit ya. Kan waktu itu cerita tentang harus memikirkan gimana karyawan dirumahkan sementara, tapi harus bisa punya penghasilan kan gitu kan. Terus akhirnya dikonversi dengan masker itu. Jualan masker, Mereka jualan Tapi masker. tidak dipecat ya, Enggak. hanya dirumahkan, tetapi mereka harus tetap mendapat penghasilan, itu Iya, prinsip ya. iya. Kasihan Mas Yo kalau enggak. Iya betul. Kasihan. Betul. Nah, yang menarik buat saya juga masa pandemi, Benang Raja memiliki Benang Raja online. Oh iya. Yang jualan mbak-mbaknya yang jualan bikin acara apa namanya? Live. Nah, itu penjualannya bagus. Lumayan Mas Yo. Bisa menambah omset lah. Cuman pada waktu itu juga online sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana Mas Yo pada waktu pandemi itu. Paling enggak bisa untuk inilah nambah-nambah aja lah maksudnya. Untuk mempertahankan karyawan kan kalau di toko mungkin mereka nganggur jadi kita alihin ke live. Dan ternyata itu juga bisa memberikan income ya. Iya. Iya. Ya, tidak asal nganu. Itu ide siapa? Gebis itu. Iya kan saya ngeliatin dari Instagram yang lain kok pada nge-live semua, kok kita belum punya, akhirnya kita ngembangin ke situ. Prinsipnya adalah di masa sulit pun pegawai tidak boleh jadi korban langsung gitu ya. Dan bagaimana caranya upaya Wawan dan Gaby ini untuk tetap mempertahankan mereka sampai tidak ada yang dipecat ya. Gak ada. Dan sekarang malah nambah ya. Karena malah nambah. Sekarang ini bicara tentang pandemi, puji Tuhan kalau Benang Raja ternyata tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, bahkan bisa buka di Kudus dan terakhir di Malang. Oke, tentunya kita juga bisa melihat di sekitar kita juga mengalami masalah-masalah selama pandemi. Ada yang di layoff, ada yang dirumahkan, ada yang betul-betul kehilangan semuanya gitu. Dan saya melihat Benang Raja ini banyak sekali akhir-akhir ini melakukan semacam aksi sosial. Ya tentunya ini sangat menolong teman-teman yang menderita selama COVID atau mereka yang berjuang selama COVID. Ide itu muncul dari mana? Sebenarnya kan kita ngelihat dari orang-orang yang sukses lainnya Mas Yo, mereka ngelakuin aksi-aksi sosial. Terus dari itu kita kayak pengen jadi contoh juga, siapa tahu nanti ada yang waktu lihat kita aksi sosial, terus mereka juga mencontoh jadi aksi sosial juga gitu. Menginspirasi yang lain supaya tergerak juga ya. Iya. Jadi bisnis itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan kekayaan pribadi saja, tetapi itu ada bagian yang Tuhan titipkan untuk berbagi gitu ya. Iya, betul. Dan itu dilakukan. Sudah beberapa kali lakukan aksi sosial akhir-akhir ini. Saya lihat banyak kok di Instagram. Sudah beberapa kali sih Mas Yo, kita ke panti asuhan, kadang waktu itu kita beli KFC, terus bagi-bagi ke tukang ojek, terus ke pasar-pasar juga gitu.
Ya terus yang kayak social experiment untuk orang-orang yang betul-betul mereka dibeli makanannya atau dibayar lebih gitu ya. Iya. Nah, itu sampai sekarang masih dilakukan? Masih. Masih. Apa yang dirasakan terutama Gaby yang sekarang sering melakukan itu ya. Kalau Wawan sering di belakang layar nih. Gaby, apa yang kamu rasain pada saat melihat orang lain tuh senyumnya kaget, bahagia gitu tuh apa yang kamu rasain? Kayak ya. Ya mungkin ada kepuasan tersendiri ya Mas Yok ya. Itu mungkin kayak ya seneng aja sih Mas Yok. Jadi itu mungkin kayak ada kepuasan tersendiri aja sih. Jadi kayak kita bisa lihat ternyata di dunia luar tuh kok masih banyak yang orang susah, terus orang susah pun itu mau bantu kita gitu loh Mas Yok, kalau dari sosial eksperimen itu. Jadi kayak ada pengemis pun kadang waktu itu kan sosial eksperimen kita minta sama pengemisnya, kok ternyata pengemis itu malah mau ngasih uang ke kita gitu. Kayak gitu itu. Malah ya kita mintain uang terus malah dia ngasih. Dia ngasih, ya. iya. Padahal kan jadi keadaannya kan jauh lebih kurang baik kan Mas Yok pengemis. Tapi itu masih mau ngasih gitu loh Mas Yok. Ya banyak sih Mas Yok, itu pembelajaran buat kita sih setiap hari sih Mas Yok. Untuk lebih bersyukur, lebih gimana menjadi lebih baik lagi sih Mas Yok. Bisa lihat dunia luar. Tentunya dari pengalaman itu kan ada banyak sisi ya. Dari satu sisi secara jujur memang ada sisi promosi. Karena ini bicara tentang usaha ya, Benang Raja. Tetapi di sisi lain kan ada edukasi untuk orang-orang yang mungkin supaya mereka tergerak dan terinspirasi. Tetapi juga ada sisi lain untuk kemanusiaan, itu yang penting juga. Ya, saya rasa memang di dunia yang serba informatif seperti sekarang ini itu perlu dilakukan. Dan Benang Raja sudah melakukan dengan luar biasa. Jangan berhenti ya. Iya Mas Yok. Oke. Ini obrolan yang kita memang sengaja tampilkan di acara Kuasanya Tak Terbatas supaya banyak anak-anak muda yang sedang memulai bisnis atau sedang menjalani bisnis, kita belajar. Yang pertama bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus maju, penolakan itu biasa. Yang kedua bahwa bisnis itu tidak hanya semata-mata untuk si pemilik atau owner, tetapi juga memberdayakan banyak orang. Dan keberadaan bisnis itu sendiri bisa memberkati banyak orang untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan. Tetapi yang terakhir juga bisnis itu berbicara tentang kemanusiaan, adanya unsur berbagi supaya orang-orang juga yang ada dalam kesulitan juga tertolong. Kita belajar banyak hal nih di sini dari bisnis Benang Raja yang sedang dibangun oleh Wawan dan Gaby. Oke, ada pesan sebagai closing statement bagi teman-teman yang sedang memulai bisnis atau sedang mikir aku mau bisnis apa ya gitu, atau apapun lah dari pengalaman Wawan dan Gaby untuk mereka semua. Teman-teman yang lagi mau mulai bisnis, apapun yang masa ada ide itu jalani dulu aja. Gitu. Jalani dulu aja Mas. Kita kan nggak tahu nih ke depan jalan apa enggak. Sama seperti aku dulu, aku mau bisnis apa ya? Yang ada di tanganku batik ya aku jalanin aja. Coba kalau pada waktu itu terlalu banyak mikir ini mungkin nggak jadi mungkin pada waktu itu. Jadi konsep melulu ya. Iya. Jalan dulu aja, masalah jadi apa enggak jadi itu terakhir. Menurutku itu sih sama ya, mungkin perlu banyak koneksi, keluar sama temen, banyak ketemu sama orang, itu penting juga Mas Yok. Menurutku itu aja sih. Yang penting jalani aja, apapun ide coba. Gaby ada pesan? Kalau saya, apa yang ada pada kalian yang misalnya walaupun nggak punya modal gede atau gimana ya, yang ada jalanin aja. Kayak kita bisa jualan melalui sosial media. Kalau sekarang zamannya sudah ada kayak dropship atau apa, itu kan tanpa modal semua. Jadi nggak harus berpatokan mulai bisnis harus dengan modal yang gede atau gimana gitu. Jadi dengan modal yang ada aja, gunakan semua sumber daya yang ada. Dulu aja Benang Raja dimulai dari membuka toko dari barang-barang yang ditolak di Semarang ya. Iya. Itu jadi sekarang segede ini. Ini yang terakhir yang paling penting. Apa yang Wawan dan Gaby rasakan dari pertolongan Tuhan selama ini? Kalau saya Mas Yok ya, kalau saya melihat diri saya, kemampuan saya kayak nggak mungkin deh bisa melakukan ini semua. Fix, saya tahu banget. Karena ya kemampuan kita ya gini-gini aja. Pertolongan Tuhan itu memang nyata Mas Yok. Kemampuanku tuh nggak mungkin bisa mengatur ini semua. Tapi dikala aku sudah, terutama Gaby ya, bener-bener ini banget sama Tuhan. Itu memang Tuhan memang nyata. Itu aja sih Mas Yok, nyata memang. Aku menyadari
kemampuan kita tuh nggak mungkin bisa lah seharusnya seperti ini. Tapi karena ada pertolongan Tuhan dimampukan, menurut aku sih seperti itu. Gaby, pengalaman dengan Tuhan untuk ini? Sebenarnya aku tuh nggak punya kayak rencana sampai sebesar ini Mas Yok. Jadi kita itu rencana yang dulu kan awal dari 2 pegawai. 2 pegawai itu udah kita, yang penting kita bisa ngidupin pegawai, kita bisa hidup jalanin hidup gitu. Rencana tuh kayak target sampai segede ini tuh nggak pernah kayak kepikiran gitu loh Mas Yok. Ternyata kok Tuhan dari rencana yang A, kok Tuhan ngasihnya A, B, C, D, E, F sampai selanjutnya gitu. Dan masih ada lagi ke depan. Ya, baik. Kita sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas bisnis yang dijalani oleh Wawan dan Gaby yang awalnya tidak pernah disangka. Mereka hanya menjalani demi menjalani saja sampai Tuhan membawa sejauh sekarang ini dengan 8 cabang dan banyak sekali pegawai di sana. Nah, tentunya ada dasar ayat firman Tuhan yang mereka pegang dan percayai, dan saya akan tanyakan hal itu. Gaby punya atau Wawan punya ayat favorit lah kalau orang bilang ya, ayat favoritnya apa tuh? Dari Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini satu dasar yang indah sekali bagi kita memulai, terutama memulai bisnis. Banyak hal yang ingin kita persiapkan, tetapi sebenarnya yang paling penting serahkan terlebih dahulu. Jangan ambil terlebih dahulu. Serahkannya adalah kepada Tuhan yang memiliki rencana jauh lebih indah dari apa yang bisa kita pikirkan, kita jalankan, kita doakan bahkan. Kalau Tuhan yang memegang segala perbuatan-perbuatan kita, maka rencana kita akan terlaksana. Bahkan rencana Tuhan yang lebih besar juga akan terlaksana. Seperti apa yang dialami oleh Wawan dan Gaby, mereka hanya menjalani apa yang ada di tangan, dilaksanakan dengan segenap hati, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan mulai bukakan jalan dan bukakan jalan lebih lagi sampai sekarang ini. Sukses untuk Benang Raja, sukses untuk kedepannya, tetap berdasarkan pada kebenaran firman, tetap menjadi berkat. Bukan hanya untuk pegawai saja loh ya, tapi juga bagi masyarakat banyak. Sebagai closing statement bahwa campur tangan Tuhan itu yang paling penting dalam kehidupan bisnis. Orang boleh bilang karena keahlianku, karena pengalamanku, karena pendidikanku, karena orang-orang di sekitarku. Oke, tetapi jangan pernah lupakan ada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Itulah yang menopang sebagai dasar sebuah bisnis. Ini bukan obrolan yang asal motivasi, tetapi ini adalah sebuah pengalaman hidup. Dibuktikan terlebih dahulu baru disampaikan. Jadi bagi mempelai Kristus saat ini, jangan lupa apapun yang saudara lakukan, Tuhan yang kuasanya tak terbatas ada menyertai saudara. Kalau saudara ikuti, saudara pasti akan menemukan jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk percakapan kami pada hari ini. Biarlah ini kami serahkan kembali ke tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan maupun mendengarkan program ini. Bahkan bagi teman-teman atau saudara-saudara kami yang sedang memulai sebuah usaha. Tuhan, mari Engkau ada di sana untuk menggunakan segala anugerah, kekuatan dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Untuk mereka terbuka bahwa mereka harus menyerahkan terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan. Supaya segala apa yang menjadi rencana mereka terlaksana. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan Tuhan di Benang Raja melalui Wawan dan Gaby. Banyak orang diberkati. Banyak orang boleh mulai mendapatkan kehidupan dan penghidupan mereka bersama-sama. Dan biarlah ini terus mulai mengembang lebih jauh lagi. Sehingga lebih banyak lagi yang terberkati dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih untuk percakapan kami ini. Biarlah ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan yang melakukan ini semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah percakapan kita yang inspiratif. Saudara bisa belajar banyak dari percakapan kali ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu di acara Kuasanya Tak Terbatas selanjutnya. Tuhan berkati.